Salam berjumpa lagi kawan-kawan. Setelah beberapa bulan ya saya tidak dapat buat video-video yang panjang, terutamanya pelulut. Tapi ada juga sekali-sekali saya upload video-video pendek ya. Dan hari ini kita punya konten, kita punya video bukan pelulut. Saya akan coba buat satu tutorial bagaimana cara kita membuat sarung parang atau sarung pisau dengan menggunakan barang-barang bekas ya. Contohnya seperti ini, bekas pipe ya, pipa. Mau yang putih boleh, ataupun yang pipe biasa yang warna kelabu itu. Alat-alat apa sih yang kita akan gunakan? Ini alat yang saya sempat buat sebelum ini. Ini Evacom ya, yang biasa digunakan untuk lapis di lantai itu ya. Ini yang mat lantai ya. Kita boleh sambung-sambung tuh. Nah inilah dia. Ini kita mau guna papan atau guna plywood begini. Jadi untuk mat itu ketebalan dia 1 cm. Saya tambah lagi jadi 2 cm lah begini. Mat untuk lantai dia tidak terlalu lembut ya. Biasanya kalau kita tengok orang punya konten yang buat sarung parang atau sarung pisau menggunakan kydex tuh, itu dia pakai yang warna hitam. Tapi yang ini pun macam kurang lebih saya sudah pernah bikin menggunakan pipe PVC ataupun pipe biasa. Sudah ada hasil dia ya, macam nih. Ini menggunakan bekas pipe biasa ya, ukuran 4 inci. Jadi kita bikinlah dari bahan-bahan bekas, bahan-bahan yang murah dulu, baru kita beralih kepada yang orang bilang lebih mahal lah. Itu pun kalau sudah ada nilai jual, barulah kita coba buat yang terbaik ya. Nah ini rupa dia seperti ini. Ketebalan 2 cm, plywood saya guna 20 kali 50. Jadi dia macam buku. Nah begitu. Ini sudah ada beberapa bekas ya, saya sudah pernah buat ini. Dan alhamdulillah berjaya lah. Dan parang saya kita boleh bikin. Ini pun kita pilih buat. Nah ini kapak bekas korban udah jatuh. Yang kita akan coba buat sarung hari ini pisau ya, pisau seset. Kalau kami bilang pais, ataupun ada juga yang bilang lais. Ini full ya, semua saya yang buat. Ini kita dalam masa belajar lah, macam sahabat-sahabat kita di seberang punya model lah kepala dia. Saya minat dengan dia punya reka bentuk. Oke, kita start. Yang simpel-simpel saja. Ini sarung tangan, mesti pakai sarung tangan sebab ini panas ya. Sini ada beberapa yang kita bikin lubang-lubang deh. Ini nama dia eyelet, ukuran 6 mm. Tapi untuk 6 mm tuh dia ada beberapa lagi ukurannya. Maksudnya 6 mm tuh besar, dia punya besar lubang deh, ini besar size dia, bulatan 6 mm. Yang di sini ini dia ada 6 kali 10 mm, dia agak panjang. Nah 6 besar dia, 6 panjang dia 10 mm. Jadi untuk kawan-kawan yang mau guna pipe begini, gunalah yang di atas 6 kali 8 mm. Jangan guna yang 6 kali 6 sebab kadang dia tidak tembus ya. Kalau kita tidak kasih nipis macam ini, boleh kita pakai 6 kali 6, tapi kita mesti kasih tipis bagian yang kita mau pasang eyelet tuh nih ya. Kasih green dia, gosok dia, kasih tipis sedikit supaya yang eyelet tuh dia punya ujung tadi tuh dia beli timbul di sini dan kita beli punch dia. Saya ada 2 jenis eyelet, 6 kali 10 dengan 6 kali 8. Untuk dia punya punch ada di sini. Ini mata bor untuk lubang, kasih lubang yang 6 mm punya ukuran, kita guna 6.5 punya mata bor ya. Besar sedikit daripada ukuran eyelet tuh. Sebab kalau kita guna 6 mm mata bor tuh dia tidak akan boleh masuk karena guna 6.5. Kita pakai sarung tangan supaya tidak panas. Yang sarung tangan biasa sebab dia lebih lentur, lebih fleksibel. Kita pakai yang leather, dia agak keras ya, kita mau pegang tidak selesa. Pasang dulu kita punya kompor ajaib nih supaya senang kita mau kasih rata dia. Ini belah. Oke, buka.
Oke, ini ukuran kita sudah dapat ya. Nah begitu, kita kasih lebih sedikit untuk pasang eyelet nanti. Sediakan clamp. Kalau tiada ini boleh juga kita berdiri di atas. Lagi berat badan kita lagi bagus. Lebihkan sedikit ke depan. Kalau boleh yang ini kita lapis dulu menggunakan selotip berapa lapisannya supaya bila kita kasih masuk nanti dia tidak terlampau sempit. Ketat dia. Sampai dia rapat ya. Ini sekedar perkongsian saja ya. Mungkin belum cukup sempurna, tapi untuk kegunaan sendiri bolehlah. Kadang-kadang kita mau bikin sarung parang daripada kayu, kita rasa susah. Kita mau buat yang dari pipe atau pipa bekas ini pun kita rasa susah juga. Jadi pelan-pelan lah ya, semua pun ada proses dia. Pelan-pelan, lama-lama jadi biasa. Kita kasih biar dulu dia dalam beberapa menit, tunggu dia betul-betul sejuk. Oh, dia sudah keras, jadi bolehlah kita buka. Nah tuh, nah masih panas lagi. Jadi kalau kita mau bikin yang begini, yang ada tempat tolak jari, boleh kita panaskan balik saja bagian tuh, panaskan balik, kita tarik dengan jari atau congkil dengan kayu, boleh. Misalnya rasa dia terlampau susah untuk dicabut atau dimasukkan, kita ambil potongan ini sedikit, nanti boleh kita masukkan dia ke dalam. Sebab nanti kalau kita sudah punch dia, kita sudah pasang eyelet, dia akan lebih ketat ya, dia akan lebih menjepit begitu. Nah, sini kita sudah dapat dia punya bentuk. Kurang cantik, kurang bagus. Tapi daripada kita punya pisau ini tidak bersarung, bahaya kan. Lagipun ini sangat tajam ya. Ini tajam sudah biasa. Tuh. Bahaya. Jadi kalau pisau setajam ini kita tidak ada pakai sarung, sangat berbahaya lah. Apalagi ujungnya ini jenis yang runcing, jadi kita mesti mau ada sarung. Sekarang kita pasang dia punya eyelet. Ini nanti kita boleh perbaiki kalau dia susah mau masuk. Kita kasih panas pakai mancis, kasih panas sedikit, kita tekan-tekan dia boleh. Kita mau ekor dia, kita boleh bikin, kasih panas saja macam ini. Tapi saya lebih suka dia rapat begini ya, kalau saya lebih rapat lebih bagus. Ini sebelum kita spray, kita gosok dulu supaya nanti kita cat, itu cat tidak mudah ketanggal ya. Gosoklah dengan 400 yang halus sedikit lah, itu nanti dia lebih melekat. Kita guna kertas pasir yang agak halus ya, jangan terlampau kasar lah, nanti kita cat nampak dia garis-garis itu. Kita kongsi-kongsi ilmu kawan-kawan. Ilmu kalau tidak dikongsi tidak bermanfaat dia. Manfaat untuk diri sendiri sajalah. Cantik, comel, mungil. Apalagi kalau kita sudah cat dia warna hitam nanti, nah dia akan lebih seram lagi. Nanti bila dia sudah ada sini, dia akan tambah serem. Oke.
tidak perlu rapat-rapat sangat, boleh 3. Yang penting bilah itu tidak terkeluar. Ini untuk sendiri punya saya pasang dia lebih sedikit ya, supaya dia nampak agak menarik, agak seram gitu. Jadi kita bersihkan dulu yang di dalam-dalam tuh. Nah, yang ini di atas. Pelan-pelan saja, tidak payah kuat-kuat. Sikit-sikit. Oke, jadi oke. Nah, siap sudah. Siap. Oke. Bagus, tidak seret. Nah, ini contoh yang sudah saya pernah buat ya sebelum nih. Latihan dulu bikin, baru kita buat tutorial. Nah, itu dia kawan-kawan. Itu saja untuk kali ini, kita berjumpa lagi di video yang akan datang.